keluarga yang terdekat itulah yang berhak mendapat zakat. Baik zakat fitrahnya, zakat malnya, dan seterusnya. Yang dianggap mereka secara ekonomi Indonesia di bawah garis kemiskinan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Anak-anakku semuanya yang berada di rumah, puasa hari ini mudah-mudahan senantiasa membawa berkah kepada kita semuanya. Amin. Dan semoga puasa hari ini lebih baik, lebih semangat dibanding puasa yang kemarin. Nah, sebagai seorang muslim tentunya kita memiliki banyak pertanyaan tentang seputar hukum Islam dan punya rasa ingin tahu yang besar, salah satunya tentang zakat. Nah, kali ini anak-anakku yang soleh-soleha, kita akan membahasnya dengan salah satu pakar yang ada di Kota Malang. Beliau sebagai komandan dari Lazismu Kota Malang dan juga beliau juga sebagai wali murid SD Muhammadiyah 1, kebetulan putra beliau 5, yang 4 semuanya alumni SD Muhammadiyah 1. Oleh karena itu, marilah kita sapa bersama-sama anak-anakku untuk mengucapkan salam kepada beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa haluk, Ustaz? Alhamdulillah bikhair. Insyaallah. Ustaz sehat ya? Alhamdulillah. Tetap semangat, Ustaz. Insyaallah. Beliau ini Ustaz Anas Yusuf SPDI yang menjadi komandan pimpinan Lazismu Kota Malang. Beliau juga salah satu anggota KOP Mubalik Muhammadiyah Kota Malang. Dan kalau berbicara masalah bagaimana kiprahnya beliau ketika masih anak-anak, masih muda, itu yang luar biasa sekali. Beliau asli dari Bangil, aktivis pemuda Muhammadiyah di sana, kemudian hijrah ke Malang, itu melanjutkan perjuangan melalui Muhammadiyah ini yang luar biasa. Nah, kalau kita melihat background dan kiprahnya itu tentunya sangat banyak. Oleh karena itu nanti bisa bincang-bincang di luar acaranya anak sekalian. Nah, terima kasih sebelumnya saya ucapkan kepada Ustaz Anas Yusuf bisa hadir bersama-sama kami di studio Mutukawi. Ustaz Anas, pada kesempatan kali ini kita akan membahas yang luar biasa, yang hebat, yaitu masalah zakat, yang intinya menambah pengetahuan dan pemahaman untuk anak-anak di rumah dan orang tua tentang seputar zakat, infak, dan sedekah, Ustaz. Yeah. Untuk mempersingkat waktu, kita langsung kepada pertanyaan yang sering kali kita dengar, tapi kadang-kadang kita masih kurang paham berkaitan dengan salah satunya yang pertama nih, Ustaz. Apa sih perbedaan antara zakat, infak, dan sedekah itu? Monggo silakan, Ustaz. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'matil iman wal islam walladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Para pemirsa, keluarga besar, anak-anak SD Mutukawi yang dimuliakan oleh Allah yang berbahagia, alhamdulillah pada kesempatan ini kami diundang oleh Ustaz Saiful untuk berbincang tentang seputar zakat dan seterusnya. Di dalam bulan Ramadan ini memang kita tidak bisa dipisahkan yang namanya zakat, infak, sedekah. Di dalam Al-Quran disebutkan wa aqimus sholat wa atuz zakat. Dirikanlah sholat dan tunaikan zakat. Artinya ketika ada perintah menjalankan sholat, pasti diiringi dengan perintah zakat. Artinya betapa pentingnya zakat ini. Bahkan zakat ke depan itu adalah merupakan solusi atas persoalan keumatan, atas persoalan kebangsaan, persoalan kemanusiaan dan seterusnya. Dan itu ada di dalam ajaran Islam, yaitu zakat. Ya. Para pemirsa, keluarga besar SD Mutukawi yang dimuliakan Allah, anak-anak yang berbahagia. Kalau kita bicara tentang zakat, di dalam ilmu fikih itu dibagi menjadi dua. Ya.
Ada zakat yang disebut zakat mal, ada zakat fitrah. Kemudian dalam ilmu fikih kontemporer ada istilah zakat profesi. Nah, apa itu yang dimaksud dengan zakat fitrah? Zakat fitrah itu adalah merupakan kewajiban seorang muslim, tidak mengenal tua, tidak mengenal muda, yang penting orang muslim maka berkewajiban untuk membayar zakat fitrah. Dan zakat fitrah itu dibayarkan setiap tahun sekali pada saat bulan Ramadan. Diusahakan adalah atau disunahkannya adalah sebelum Lebaran. Yaitu zakat fitrah. Sedangkan zakat mal itu adalah kewajiban bagi seorang muslim juga yang memiliki kekayaan yang sudah sudah mencapai 1 nisab dalam setahun itu. Ya, itu juga satu kewajiban. Sementara kalau zakat profesi itu menurut definisi para jumhur ulama itu adalah zakat yang dikeluarkan oleh orang-orang yang memiliki pekerjaan yang tetap, ya, baik swasta maupun negeri, dan ketika sudah mencapai 1 nisab maka dia juga memberikan kewajiban yaitu 2,5%. Itu bermakna zakat. Ya. Kemudian yang dimaksud dengan infak itu adalah mengeluarkan, ya, sebagai rezeki yang Allah berikan dan tidak ada ketetapan ukuran. Itu kalau infak. Ya. Sedangkan sedekah itu di dalamnya juga pengertiannya antara zakat dan infak. Artinya tidak ada sedekah yang wajib dan tidak ada sedekah yang sunnah. Bahkan senyum kita itu juga bagian daripada sedekah. Tidak ada keterikatannya itu. Itu perbedaan antara zakat fitrah, zakat mal, termasuk saya tadi tambah zakat profesi, infak dan sedekah. Dan di bulan Ramadan ini sungguh luar biasa. Optimalisasi zakat mal ini seharusnya meningkat dari tahun ke tahun. Tapi sayangnya biasanya umat Islam, umat Islam biasanya menjelang detik-detik terakhir Ramadan, yang awalnya masjid, musola, langgar itu penuh dengan jamaah. Terus ketika mendekati 10 akhir, kadang-kadang softnya mengalami kemajuan, softnya maju. Berarti semakin berkurang. Artinya semakin berkurang. Semakin berkurang. Kemana ini para ibu-ibu, para bapak-bapak, para pemuda dan itu, sama anak-anak misalnya, mau ke mana? Ternyata kami pernah mengadakan survei. Ternyata detik-detik terakhir Ramadan itu orang semangatnya bukan meningkatkan takarub ilallah, beribadah kepada Allah, ke masjid, itikaf dan seterusnya, takarub dan seterusnya, tapi mereka melakukan sebuah aktivitas besar. Yaitu apa? Yaitu tawaf, sa'i, sak lempar jumroh di mall ya. Sehingga semangatnya itu bukan zakat mal tapi zakat mall. Padahal di bulan Ramadan itu, Ustaz, itu Allah memberikan pahala bonus yang besar. Ya. Tetapi manusia masih ingin bonus yang ada di Matahari, yang di Ramayana, di Mato, di OB, itu dengan diskon sekian persen. Padahal Allah memberikan pahala yang berlipat ganda. Kalau dalam bahasa marketing ini disebut the big sale. Mereka lebih tertarik dengan diskon-diskon yang itu cenderung pada keinginan manusia itu ya. Itu yang terjadi. Oleh karena itu bagaimana puasanya berkualitas menuju perubahan, maka zakat ini harus kita milih dengan baik. Ya, harus diikuti dengan baik. Ya. Karena zakat ini adalah sangat potensi luar biasa. Ya. Potensi yang luar biasa dan manfaatnya sungguh luar biasa untuk ke masyarakat umat biasa. Baiklah Ustaz ya. Itu ya memang itu kalau kita bicara itu memang sesuatu yang luar biasa dan memang ya, nampak sekali realitas yang kita hadapkan. Terkadang saudara kita juga mungkin bahkan kita kadang-kadang juga terlibat di dalamnya itu. Baiklah untuk yang kedua Ustaz. Kalau ada perbedaan antara zakat infak dan sedekah, berarti untuk zakat fitrah Ustaz. Jadi siapa saja sih yang berhak menerima zakat fitrah itu? Baik, monggo Ustaz. Kalau berdasarkan firman Allah, terutama di dalam surat At-Taubah ayat 60, itu landasan operasional siapa yang berhak menerima zakat. Ya, itu di dalam surat At-Taubah ayat 60. Allah berfirman, "Innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin ila ila." Artinya orang-orang yang berhak menerima zakat itu yang lebih dikenal dengan 8 asnaf. Siapa itu 8 asnaf itu? Menurut firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 60 itu ada yang pertama adalah orang fakir, kemudian orang miskin,
Jadi fakir dan miskin itu berbeda. Jadi orang fakir, orang miskin, kemudian adalah amil. Amil ini panitia yang mengelola menerima dan mendistribusikan zakat itu ya. Yang harus ngerti tentang fikih itu. Jadi ada amil. Kemudian ada mu'alaf. Ya. Kemudian ada budak, ada hurimin, ada fisabilillah dan orang yang dalam musafir. Itu 8 asnaf itu sesungguhnya yang berhak menerima zakat itu. Baik Ustaz, kalau ada yang membayar zakat tertentu seperti ada, berarti harus ada ijab dan qabul ya? Apa kita hanya sekedar memberikan niat zakat langsung kita berikan itu, atau ada semacam ada ijab, ada qabulnya kalau ke panitia atau ke amilnya barangkali? Ya, baik. Memang kalau kita kaji dalam fikih zakat, fikih muamalah tentang masalah ini, memang tidak ada ada, artinya banyak pendapat tentang masalah itu. Di dalam sebuah kitab disebutkan memang idealnya ketika kita membayar zakat itu, ya tradisi yang baik yang dilakukan oleh ulama salaf itu harus ada ijab qabul. Ya, termasuk salaman tangan gitu ya. Mungkin di Muhammadiyah belum terbiasa. Iya, ini barangkali itu ya. Padahal di beberapa kitab itu menyebutkan seperti itu, ada ijab qabul. Tapi bersalaman dalam arti sesama laki-laki. Kalau zakatnya perempuan otomatis tidak boleh. Jadi itu ada kejelasan akadnya. Ya. Tapi kalau sesama laki-laki saya kira nggak apa-apa ada ijab qabul. Itu fikih. Fikih itu memang banyak pendapat-pendapat yang ada yang mengatakan seperti itu, ada yang mengatakan tidak dan sebagainya. Tapi kita harus menghormati masing-masing punya dalil, punya hujah kuat. Ya. Baik Ustaz, kalau ada yang berhak menerima zakat, berarti ada yang haram menerima zakat. Kira-kira ada nggak Ustaz itu? Otomatis orang yang berhak menerima zakat itu kan tadi saya katakan ada 8 asnaf. Iya, 8 asnaf ya. Terus pertanyaannya, apakah ada orang yang tidak bahkan haram menerima zakat? Iya. Dalam hal ini saya belum mengetahui secara detail ya. Siapa yang haram menerima zakat? Ya. Atau mungkin bahkan misalnya salah satu amil atau apa ya, kebetulan beliau ini yang kaya raya dan walaupun satu sisi hukum itu dia sebagai amil tetap menerima, tapi atau kembali pada persoalangan orangnya atau bagaimana Ustaz? Kalau pengalaman yang saya alami di dalam kepanitiaan zakat ini, terutama di Lazislu ini, memang secara fikih amil berhak menerima zakat. Ya, tetapi boleh ketika setelah menerima kemudian diberikan kepada fakir miskin atau kaum duafa dan sebagainya. Itu teknis untuk memberikan kepada yang menyalurkan atau pentasarufannya. Gitu ya. Iya. Baik Ustaz. Selanjutnya apakah boleh kita memberikan zakat pada orang yang misalnya enggan sholat, berbuat maksiat, bahkan ya bisa jadi memusuhi kita atau bahkan orang yang antipati dengan kita. Itu bagaimana itu Ustaz? Pada dasarnya tadi saya katakan yang berat menerima zakat itu adalah 8 asnaf. Bukan berarti yang kategori 8 asnaf itu misalnya ada orang yang tidak sholat, orang mabuk, anggaplah preman gitu. Apakah berat? Iya berat. Kalau mereka itu harus kita santuni. Tentu dengan harapan dengan diberikan zakat itu kita mendoakan supaya mereka dapat hidayah. Bukan berarti kalau idealnya itu zakat diberikan pada orang muslim yang taat sholatnya dan sebagainya. Itu bagaimana? Saudara kita yang keimanannya, ilmunya tidak harus seperti itu. Itulah bentuk rahmatan ilahi. Islam tidaknya Islam itu di sini. Iya, siapa tahu dengan kita memberikan orang preman, orang yang mampu, kita dekati, kemudian kita sampaikan dan sebagainya. Insya Allah ada perubahan yang kita doakan. Ya. Selanjutnya masalah pembayaran zakat. Nah, ini ukurannya termasuk bolehkah kita menambah zakat fitrah dengan niat bersedekah atau yang lain Ustaz? Di dalam beberapa kitab yang saya baca, niat itu harus dilakukan untuk satu kegiatan. Jadi zakat fitrah ya niatnya zakat fitrah, tidak untuk kalau kepentingan pribadi saya sudah itu harus terpisah. Ya, itu yang saya baca seperti itu. Jadi tidak ada penambahan. Kalau zakat fitrah ya itu zakat fitrah, kalau sedekah ya sedekah itu. Walaupun itu perdebatan di dalam fikih. Gitu. Mas ini banyak perdebatan atau ya terjadi banyak khilafiyah, betul. Ya,
bolehkah menambah zakat fitrah dengan niat bersedekah? Minimal untuk kewajiban kita membayar zakat fitrah kan 2,5 kilo dari makanan pokok yang kita konsumsi sehari-hari. Nah, kemudian untuk tentunya kita juga banyak perdebatan yang masih antara 2,5 kilo, 2,5 bahkan kalau lazismu membulatkan menstandarkan menjadi 3 kilo dan sebagainya, gimana itu? Iya, baik. Kami sudah konsultasi dengan Dewan Syariah kalau kita bicara zakat. Memang secara fikih, secara umum, secara prinsip 2,5 kilogram untuk zakat fitrahnya yang diberikan kepada fakir miskin atau yang telah menerimanya. Adapun dalam kondisi seperti ini, ya kita boleh menambah, kita bulatkan. Kalau lazismu keputusannya adalah 3,5 kilo. Kalau dihitung rupiah itu sebenarnya ketemunya ada yang 33.000. Kalau dikurskan uang itu kita bulatkan 35.000. Ya. Tapi ada yang mengatakan lebih abdul kita beli beras, kemudian kita berikan kepada lembaga zakat yang resmi. Jadi bukan uang. Ada yang mengatakan uang nggak tepat, tetap beras. Ya. Di sini ada potensi zakat yang luar biasa. Kalau umat Islam se-Indonesia ini dengan zakat fitrah adalah 3 kilo, kalau dikuruskan menjadi 35.000. Dan orang Islam semua beli berasnya di warung-warung Islam, di toko Islam, berapa omset berasnya luar biasa. Ini seharusnya Majelis Ekonomi Muhammadiyah bergerak, setiap ranting bergerak, sehingga warga Muhammadiyah, warga Asia, kaum muslimin beli berasnya itu di orang-orang Islam sendiri. Jangan beli di agama lain. Kadang seringkali kita terkecoh dengan slogan mereka, kita masih termakan itu ya. Artinya, yang mudah-mudahan ke depan kita bisa seperti itu. Artinya zakat ini sadar itu menghasilkan arus kas perputaran uang luar biasa. Itu bisa triliunan itu. Kalau satu orang dikuruskan 35.000 kali berapa jumlah kaum muslimin di Indonesia? Ya, kalau itu ada koperasi syariah di Muhammadiyah, di Aisyah dan sebagainya. Itu jadi kekuatan yang sangat dasar dan itu seharusnya yang mikir adalah Majelis Ekonomi Muhammadiyah. Insyaallah dan depan itu ya. Baiklah Ustaz. Ini melanjutkan bincang-bincang kita. Misalnya jika ada orang yang sedang bekerja di luar kota, misalnya di Jakarta misalnya, menunaikan sholat Id di kota Surabaya. Nah, terus di manakah kira-kira seharusnya orang ini membayar zakat fitrahnya? Terkadang kan ada orang yang memang bersikuku harus di sana. Terus ini kalau melihat fenomena seperti ini, tinggalnya kerjanya di Jakarta, sholatnya di Surabaya. Nah, di mana kita membayar zakatnya? Baik. Ini pertanyaan yang cerdas sekali. Memang itulah yang kita rasakan di masyarakat. Jadi kalau kita kembali pada prinsip agama Islam, zakat itu disambil delapan asbab itu. Kalau memang di situ ada keluarga kita, itu yang lebih utama adalah keluarga yang terdekat. Keluarga yang terdekat itulah yang berhak mendapat zakat. Baik zakat fitrahnya, zakat malanya, dan seterusnya. Yang dianggap mereka secara ekonomi Indonesia di bawah garis kemiskinan atau fakir dan begitu. Walaupun kita bekerja di Malang misalnya, keluarga kita di Surabaya itu berikan keluarga yang terdekat. Tapi bukan berarti ketika kita kerja di Surabaya, walaupun rumahnya di Bangil ya misalnya, diberikan kepada di Malang, itu juga nggak apa-apa. Tapi prinsip di dalam Islam itu adalah berilah kepada keluarga yang paling dekat, yang sangat membutuhkan. Setelah itu baru yang berikutnya. Saya kira itu dalam konsep fikih, dan fikih itu memang masih banyak perdebatan, masih banyak berbeda pendapat. Tapi kita harus tasamu, saling menghargai dan saling menghormati. Kalau ini Ustaz, pertanyaan dari orang tua anak-anak ini, bagaimana hukumnya dengan kewajiban membayar zakat mal, tetapi masih berutang kepada bank untuk membeli rumah dengan masa sekian tahun. Nah ini bagaimana? Betul. Ini juga pertanyaan yang sangat dirasakan oleh rakyat umat ya. Kadang-kadang orang masih punya tanggungan di bank, mungkin beli rumah, beli motor dengan asuran belum selesai. Ya. Kemudian ada kewajiban membayar zakatnya. Mana kita dulu kan itu? Itulah sekali lagi fikih. Banyak pendapat dan banyak argumentasi yang sama-sama kuat dan kita harus saling menghormati itu. Tentunya kita tidak membahas berkaitan dengan perbedaan itu saja, mana yang terbaik.
Jadi kalau menurut saya hutang itu lebih utama, tapi saya sisi ini kewajiban. Jadi itu tergantung manusia mana yang kecuali yang diyakini, yang zakat fitrah saja. Tidak pilih ini. Kalau yang lain mal dan sebagainya itu tergantung kemampuan kita berarti ya. Ustaz, ada memang salah satu pendapat, meskipun kita disunahkan, ada sebagian pendapat disunahkan untuk membagikan zakat itu sendiri kepada fakir miskin atau orang yang kita tuju yang berhak menerima. Nah, kita bisa menyalurkan kepada fakir miskin dan orang lain yang berhak menerima. Nah, kita biasanya menyalurkan ke organisasi atau lembaga pengelola zakat. Kebetulan kalau di kita sendiri kan sudah ada semua kota di Indonesia semua, bahkan tidak hanya di Indonesia, di luar negeri sudah terbentuk. Termasuk di daerah pembentukan PCM di luar negeri juga ada lazim semua. Alhamdulillah, insyaallah. Kita patut bangga ya dengan organisasi ada. Berarti bagaimana dengan pendistribusian zakat infak dan sedekah di Lazis Muhammadiyah kita ini? Kalau di Kota Malang sejauh mana? Baik. Bicara tentang pentasarupan atau distribusi zakat, terutama yang zakat fitrah. Fitrah. Alhamdulillah kami punya data per PCM, per kecamatan, itu laporan dari ranting-ranting, baik ranting Asia, ranting Madya dan seterusnya, atau dari takbir masjid. Jadi pentasarupannya adalah ketika kita menghimpun dana berupa zakat fitrah, kemudian kita punya data, baik data yang namanya lembaga, apa itu masjid, yayasan, yang di bawah Madya atau non Madya, itu kita punya data. Yang biasanya lembaga-lembaga tadi itu sudah bikin proposal ke Lazis. Maka proposal yang pertama yang datang lebih cepat itulah yang kita dulu. Yang jelas pengalaman bertahun-tahun Lazis Kota Malang itu kewalahan, gitu ya. Karena kebiasaan umat Islam itu ketika mengajar fitrah itu menjelang hari raya, pas besok hari raya baru gemuruh orang ke kantor dengan batasnya pengurus itu. Sementara panitia di Lazim itu juga terbatas. Ada yang mudik, ada yang ke rumah orang tuanya dan sebagainya, sehingga ketika jadwal hari dari di Lazim Kota Malang itu 10 hari terakhir itu sudah kita bikin jadwal piket untuk menampung menerima baik zakat mal, zakat fitrah dan seterusnya. Itu dijadwal 1 hari 2 kali. Jam berapa dimulai? Yaitu baca asar sampai jam 9, itu 2 shift. Ya, itu dijawab. Nah, biasanya pengalaman bertahun-tahun itu kaum muslimin ini datang ke panitia zakat ini itu sehari sebelum salat Id, sehingga begitu banyak ribuan kiloan beras itu numpuk sabudan. Akhirnya apa? Kita langsung undang Pak RT. Ya, kita punya data Pak RT, Pak RW mana daerah yang dekat dengan PDM dengan lain yang membutuhkan ini, kita punya data. Terus panti asuhan, lembaga dan sebagainya. Langsung kita kontak orangnya malamnya ngambil. Itu sudah survei, bukan langsung nilpu dikasih data, tapi kita buat survei yang layak mendapat zakat fitrah, karena kita mendapat zakat fitrah melebihi daripada tadi. Dan kebetulan kalau di Lazismu kan bekerjanya tidak hanya di momen Ramadan saja, ya memang terus menerus selama sepanjang bulan itu ya memang kita tidak bisa memaksa ya, kita bisanya hanya memberikan solusi, memberikan pemahaman kepada para muzaki itu untuk memudahkan kepanitiaan dan urus itu sebenarnya. Betul. Ke depan memang persoalan seperti ini harus kita evaluasi, terus kita ambil dengan baik sehingga distribusi pentasarupan tepat sasaran. Maka perlu data. Jadi walaupun misalnya orang kaya, orang agnia, misalnya ingin zakat malnya, zakat fitrahnya diberikan pada langsung, bukan berarti itu salah. Karena kepingin tapi alangkah baiknya memang itu diserahkan pada lembaga yang resmi, contoh Lazismu, karena sudah SK dari pemerintah, dari negara resmi, sehingga kita punya data. Bagaimana ke depannya itu adalah tugas kita Lazismu dan sebagainya, itu merubah dari orang-orang mustahik yang berhak menerima zakat dan seterusnya itu pelan-pelan menjadi muzaki. Maka disitulah perlu pemberdayaan zakat, terutama zakat mal ini.
Itu kalau kita kelola, kita berdayakan sangat luar biasa. Insya Allah solusi bangsa, solusi umat akan selesai dengan zakat. Itu Ustaz. Ya, baiklah Ustaz Anas yang luar biasa. Kenapa kami itu ini mengambil momen yang luar biasa terkait dengan masalah zakat ini kadang orang menyepelekan karena dianggap sebagai rutinitas saja. Padahal kalau seperti yang Ustaz sampaikan tadi, kalau kita kelola dengan luar biasa profesional, Masya Allah luar biasa dampak nanti dari salah satu lembaga amil zakat miliknya Muhammadiyah dia. Nah, mungkin pertanyaan terakhir Ustaz. Nah, ini apakah kalau tadi bincang-bincang mulai perbedaan antara zakat infak dan sedekah, nah sekarang hikmah atau keutamaan zakat mal dan zakat fitrah itu apa? Oke, monggo Ustaz. Jadi Allah menurunkan syariat ini dengan zakat ini itu pasti punya hikmah. Iya. Buat kita semua pasti punya hikmah. Di antara hikmah zakat yang saya ketahui dalam beberapa literasi yang saya baca, yang pertama adalah zakat itu adalah mensucikan jiwa kita, mensucikan harta kita. Jadi zakat itu berfungsinya adalah mensucikan jiwa manusia dari penyakit-penyakit kikir dan pelit, termasuk jiwa rakus dan tamak. Karena Allah itu memberikan rezeki kepada manusia itu berbeda dengan karakternya masing-masing. Nah itu dengan adanya zakat ini, diperintahkan zakat ini agar manusia itu bersyukur pada Allah. Masih ada orang yang berhak menerimanya. Artinya mengkikis, menyembelih istilahnya, atau menghilangkan sikap kikir kita, sikap tamak kita, rakus kita itu, penyakit hati ini dibersihkan dengan zakat itu. Tohiru, ini membersihkan jiwa. Itu yang pertama. Yang kedua di antara hikmah zakat itu adalah membantu orang-orang miskin dan memenuhi kebutuhan orang-orang yang mengalami kekurangan dari segi ekonomi. Ini kewajiban seorang muslim adalah membantu, apalagi di situasi seperti ini. Maka zakat itu insya Allah akan mengurangi kemiskinan, mengurangi orang-orang secara ekonomi tidak membutuhkan. Maka kewajiban kita harus peduli. Jangan sampai misalnya masjid orang kaya, masjid uangnya banyak, sampai ada orang nggak makan, sampai ada anaknya nggak sekolah karena nggak bayar SPP. Yang salah adalah takmir. Kenapa? Wong punya harta, punya zakat banyak, kok tidak disampaikan pada orang yang membutuhkan itu? Padahal sebenarnya di ketakmir di masjid itu kan milik umat. Nah, seharusnya ada pendataan. Oleh karena pentingnya takmir bekerjasama dengan RT RW. Mak daerah ini mana? Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang duafa yang sangat membutuhkan. Sehingga perputaran uang ini bermanfaat untuk kemaslahatan umat. Dan betul-betul tepat sasaran karena yang tahu persis itu kan masjid itu yang sebenarnya ujung tombak sebenarnya karena penting data. Yang ketiga adalah menegakkan kemaslahatan umum untuk menjadi fondasi kehidupan umat dan kebahagiaan. Karena dengan zakat itu akan mengurangi persoalan keumatan. Maka bagaimana kita menyenangkan orang, membahagiakan orang, mencerahkan, sehingga beragama itu dengan enak, dengan damai. Itu syariat Islam diturunkan. Yang terakhir di antara hikmah zakat itu adalah membatasi penumpukan kekayaan hanya pada segelintir orang. Tadi saya katakan, Allah dengan kasih sayangnya memberikan rezeki kepada manusia tentu dengan ukurannya masing-masing. Nah, ketika kita menerima kekayaan dari Allah dan itu punya kewajiban untuk disalurkan, maka sehingga harta itu tidak hanya berputar pada segelintir ahlinya. Orang-orang kaya. Maka ada kewajiban orang kaya peduli terhadap orang miskin, peduli pada duafa, peduli pada fakir miskin dan seterusnya. Itu harus ada kepedulian ini. Kalau itu kita lakukan, insya Allah tidak ada kemiskinan dalam Islam itu. Permasalahannya adalah masih banyak orang belum meningkat kesadarannya berzakat itu. Zis itu. Ya zakat infak sudah termasuk ini saja. Ini ada beberapa katakan kalau sekarang sedang viral, sedang tren dengan sebutan gelar-gelar para sultan-sultan ini. Mereka terkadang lebih senang memberikan pribadi kepada beberapa orang itu. Cuma kan tidak berdasarkan data kan ya. Makanya kalau kita kerjasama semacam salah satunya oleh sendiri kan ini merupakan organisasi yang memang punya data otentik dan memang akurat. Itu memang yang diharapkan sehingga kesejahteraan ekonomi
masyarakat Muslim khususnya ini memang akan terberdayakan. Beda dengan yang membagikan secara pribadi itu memang beda Ustaz ya. Dan contoh-contoh seperti itu kan lama juga. Dulu ketika orang semangat, orang muzaki, ahliya, membagi distribusi kekayaannya kepada yang bersangkutan langsung, kan banyak dulu kan ada yang mengalami kematian, antri, apa namanya, semacam seperti itu ya, bantuan langsung tunai langsung tewas gitu ya. Itu terjadi kan. Maka dengan adanya di manajemen modern ini ada lembaga yang mengelola itu gitu. Maka percayalah kepada lembaga-lembaga yang sudah punya sertifikat SK dari negara. Satu di antara adalah Lazismu. Lazismu sudah punya data. Jadi nggak perlu orang kaya turun langsung gitu loh. Silakan pada Lazismu, insya Allah tepat sasaran. Dan nilainya juga sama. Terima kasih Ustaz. Baiklah anak-anakku semuanya yang ada di rumah, yang sebentar lagi menikmati hidangan buka puasanya. Demikianlah bincang-bincang kita yang hanya sepintas atau tidak terlalu lama ini, karena memang kebetulan ini momennya khusus menjelang berbuka puasa. Oleh karena itu saya ucapkan banyak terima kasih. Sama-sama mudah-mudahan tetap semangat walaupun kemarin sempat mengalami drop ya. Setelah itu bangkit lagi, semangat lagi. Ini yang harus. Puasa adalah sehat. Ya, dan anak-anakku bisa meniru bagaimana kiprahnya Ustaz Anas Yusuf. Beliau walaupun kadang kurang enak badan, tapi karena terpanggil dakwah tetap semangat. Kita akhiri anak-anak pertemuan pada sore hari ini dengan bersama-sama mengucapkan salam kepada Ustaz Anas Yusuf. Terima kasih sekali lagi Ustaz Anas Yusuf. Mudah-mudahan apa kita bincang-bincangkan senantiasa bermanfaat bagi kita semuanya, khususnya anak-anakku semuanya yang ada di rumah dan keluarga besarnya. Tetap semangat. Mudah-mudahan kita bisa menyempurnakan puasa kita yang kurang beberapa hari ini. Dengan sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.